Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Juliawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan basis data MySQL menggunakan PHP MyAdmin berdasarkan IRD tugas 2 mata kuliah basis data. Mari kita mulai. Berikut adalah contoh tugas 2 basis data kita. Di sini terdapat sebuah IRD yang harus kita olah menjadi sebuah database. Oke, di sini langsung saja kita mulai. Saya di sini akan menggunakan yang namanya XAMPP. Seperti ini layar XAMPP-nya. Sebelumnya kita di sini bisa mendownloadnya terlebih dahulu di websitenya. Oke, nanti di sini bisa pilih saja versi yang paling akhir, tidak apa-apa, download dan install sampai selesai. Nanti akan muncul ke seperti tadi. Sini. Nah, di sini kita tinggal klik start saja untuk dua ini. Jika untuk memastikannya aktif, di sini akan kolomnya jadi berwarna hijau ya. Dan untuk membuka PHP adminnya, saya tinggal klik di sini admin saja. Oke, nanti kita langsung masuk ke tampilan PHP admin. Oke, berikut tampilan PHP adminnya seperti ini. Ini tampilan awalnya ya. Oke, mari kita mulai. Langkah awal untuk pembuatan database baru. Di sini kita bisa langsung menuliskan saja nama database-nya di sini. Kita bisa membuat nama database-nya karena tadi terlihat terkait rumah sakit atau klinik, kita bisa nulis klinik tugas 2. Oke, di sini langsung kita create saja. Atau kalau dalam bahasa Indonesia buat. Oke, ini database klinik underscore tugas 2 nya sudah jadi. Sini kita sudah masuk di database-nya ya, klinik tugas 2 nih di atas sini. Oke, di sini saya akan masuk ke tab SQL untuk mulai mengetikkan perintah DDL untuk membuat tabel-tabelnya. Oke, di sini tinggal klik saja, klik tab SQL. Oke, sini sudah dipastikan ya database klinik tugas 2 yang sudah terpilih. Melihat IRD pada soal, ada 3 entitas utama. Yang pertama itu adalah dokter. Saya di sini akan mengetikkan perintah create table dokter dengan ID dokter sebagai primary key, diikuti atribut-atribut lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita bisa menulis create table dokter. Buka tutup kurung. Di sini bisa kita enter saja langsung. Oke, di sini saya ingin menulis atribut yang pertama yaitu ID dokter dengan tipe data varchar. Sini saya buat panjang tipe datanya 10 saja ya. Dan ID dokter ini menjadi primary key. Oke. Setiap dari atribut pertama, untuk melanjutkan ke atribut-atribut selanjutnya, sesudah menuliskan ini kita harus menuliskan koma. Oke. Dan yang atribut yang kedua adalah nama dokter. Di sini tipe datanya juga varchar. Di sini saya buat panjangnya itu 100 ya, karena kan nama orang panjang pendeknya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin panjangnya sekian, ada juga yang sampai 25 mungkin. Oke. Di sini saya tulis not null, berarti tidak kosong ya. Oke, atribut yang kedua adalah alamat dokter. Di sini tipe datanya saya buat teks. Yang keempat, di sini ada nomor HP. Tipe datanya saya buat varchar ya. Nomor HP itu kurang lebih untuk di Indonesia itu 12 ya minimal. Minimal 9. Berarti saya buat aman saja 16. Oke. Selanjutnya atribut tanggal lahir. Di sini tipe datanya date ya.
Selanjutnya spesialis. Sini tipe datanya itu saya buat varchar biar aman, saya buat 50 saja. Oke, yang selanjutnya itu di ERD nya waktu kerja varchar saya buat 50 juga ya. Oke, setelah menulis semua ini kita bisa mengklik tombol go di sini atau kirim, atau mungkin cara cepatnya Ctrl enter, tapi sini saya akan klik go saja di sini. Oke, di konsol ini sudah tertulis create table dokter segala macam, berarti berhasil ya. Untuk memastikannya kita lihat table dokter di sini sudah muncul, atau klik tugas 2, sini table dokter sudah muncul. Oke, ini atribut-atribut yang sudah kita tulis ya, atau kolom-kolom yang sudah kita tulis. Oke, kita lanjut untuk entitas selanjutnya, yaitu entitas yang kedua itu tadi pasien ya, saya buat di sini. Berarti saya akan tulis create table pasien, buka tutup kurung, ini enter. Oke, di sini saya akan nulis atributnya. Yang pertama ID pasien. Sini dengan tipe data varchar saya buat 10. Di sini saya buat dia jadi primary key ya. Oke, untuk atribut yang kedua itu nama pasien. Dengan tipe data varchar juga saya buat seperti tadi 100 untuk nama orang. Di sini not null ya, berarti tidak bisa kosong. Nah, selanjutnya jenis kelamin, tipe datanya enum. Di sini kita bisa menentukan, yaitu nanti isi jenis kelamin ini L atau P untuk perempuan. Nah, selanjutnya itu alamat pasien. Di sini tipe datanya teks ya. Oke, di sini jika sudah, kita seperti tadi lagi, kita bisa tombol go di sini, atau ini saya coba Ctrl enter ya. Oke, jika Ctrl enter dia langsung memberitahukan jika tabel pasien sudah berhasil dibuat. Di sini untuk membuktikannya ya, sudah muncul tabel pasien. Oke, kita masuk ke SQL lagi. Itu entitas utama yang ketiga, yaitu administrator ya. Ini kita buat create table administrator. Oke. Di sini atribut yang pertama itu adalah ID admin sebagai primary key, yang kedua itu nama admin, dan yang ketiga waktu jaga ya. Yang pertama kita tulis ini ID admin, tipe datanya varchar 10, dia sebagai primary key ya. Oke, atribut yang kedua itu nama admin dengan tipe data varchar 100. Terus saya buat not null lagi ya, seperti tadi. Dan selanjutnya itu waktu jaga. Di sini saya buat datanya varchar ya, 50. Oke, berikut untuk entitas administrator sudah saya buat. Sini saya tinggal cetak enter saja ya, biar lebih cepat. Oke, sudah. Di sini setelah entitas utama selesai, ini bisa lihat nih 3 entitas utama kita. Di sini entitas utama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tabel relasi. Sesuai ERD yang tadi, ada relasi menyimpan data antara dokter dan admin yang menghasilkan tabel dokter underscore admin. Di sini saya menambahkan for region key yang menghubungkan ke tabel administrator dan dokter. Oke, langsung saja kita ke tab SQL lagi. Di sini saya ingin membuat
tabel relasinya ya, yaitu dokter admin. Di sini saya buat create table tadi apa namanya, dokter admin. Saya buka tutup kurung. Di sini saya akan membuat atributnya. Yang pertama itu ID data. Tipe datanya varchar. Saya buat 10. Dia sebagai primary key-nya ya. Oke, yang kedua itu ID admin. Di sini tipe datanya juga varchar. Saya buat 10. Yang selanjutnya itu ID dokter. Varchar saya buat 10. Oke. Nah, di sini saya menentukan for region key-nya. Region key yaitu ID admin, reference dari administrator, yaitu ID admin. Oke. Nah, origin key yang selanjutnya itu tadi ID dokter ya. ID dokter yaitu reference dari table dokter dengan ID dokter. Oke. Di sini sudah. Sini kita bisa tinggal langsung saya enter saja ya. Oke. Sini tabel relasinya sudah jadi. Sini sudah muncul dokter admin. Nah, selanjutnya itu adalah relasi selanjutnya relasi melayani. Oke, sini langsung saya masuk lagi ke tabel SQL-nya ya. Di sini saya akan membuat relasi melayani antara admin dan pasien yang menghasilkan tabel daftar. Origin key di tabel ini akan mengambil referensi dari ID admin dan ID pasien. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita seperti tadi create table daftar. Buka tutup kurung. Oke, di sini yang pertama itu ID daftar dengan tipe data varchar 10 dan ini sebagai primary key-nya ya. Oke, atribut yang kedua itu adalah ID admin dengan tipe data varchar 10. Yang ketiga itu adalah tadi ID pasien dengan tipe data varchar 10. Oke, ini untuk origin key-nya. Origin key yang pertama itu ID admin. Di sini ngambil reference dari table administrator yaitu ID admin. Oke, yang selanjutnya itu for region key untuk ID pasien ya, mengambil referensinya itu dari table pasien yaitu ID pasien. Oke, di sini sudah jadi relasi yang kedua yaitu relasi melayani. Di sini langsung saja kita klik setelah enter. Oke, di sini sudah muncul ya relasi daftar tabel daftar kita nih. Oke. Dan yang selanjutnya itu relasi terakhir yaitu adalah antara pasien dan dokter, yaitu tabel pasien dokter. Di ERD relasi ini memiliki atribut tambahan tersendiri yaitu waktu periksa dan resep. Jadi saya akan masukkan juga ke dalam struktur table beserta origin key-nya. Oke, berikut kita buka lagi tab query SQL kita. Di sini saya akan menulis berarti create table pasien dokter. Tutup kurung. Oke. Di sini yang pertama itu saya buat atributnya ID varchar 10. Di sini dia sebagai primary key ya. Yang
kedua itu ID dokter. Sini saya buat voucher 10 juga. Oke. Itu ID pasien. Di sini kita buat voucher 10. Oke. Yang satu lagi tadi apa, waktu periksa ya. Waktu periksa. Di sini saya buat tipe data date time. Yang selanjutnya itu tadi atribut tambahannya resep. Di sini saya buat teks ya tipe datanya. Oke, waktunya menentukan origin key-nya. Origin key untuk yang ID dokter. Ambil referensi dari dokter, atribut ID dokter. Oke, yang selanjutnya origin key. Tadi itu ID pasien ya, ID pasien. Sorry. ID pasien mengambil referensi dari pasien, ID pasien. Oke. Sudah beres. Di sini sudah semua ya saya buat. Di sini saya akan cara enter saja atau kita go saja deh. Kita klik go. Oke, semua tabel sudah terbuat ya. Alhamdulillah. Jika kita akan memberikan contoh, jika kita klik nama database klinik 2 ini nih. Ini ya, sudah muncul, klik klinik tugas 2 di sebelah kiri dan melihat tab struktur ini. Klik saja tab struktur. Bisa kita lihat sekarang sudah ada 6 total table yang terbentuk sesuai dengan soal. Oke. Dan jika kita cek salah satu relasi, yaitu saya mau mengecek relasi pasien dokter. Oke, di sini saya akan melihat strukturnya. Lambang kunci berwarna silver atau abu-abu ini pada ID dokter dan ID pasien menandakan bahwa origin key telah sukses terhubung secara relasional. Oke, ini untuk membuktikannya ya, bahwa origin key-nya sudah berhasil atau tabel relasi yang tadi kita buat. Oke, berarti di sini sudah selesai semua pembuatan IRD untuk tugas kedua mata kuliah basis data kita. Oke, sekian presentasi praktikum tugas 2 basis data saya menggunakan PHP Admin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.